Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kami kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan bagaimana jalannya Perang Aceh hingga tokoh-tokoh yang terlibat. Selamat menonton. Periodisasi. Periode 1, 1873 sampai 1874. Saat itu pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Sementara serdadu Belanda bergerak dipimpin oleh Khohrel dengan kekuatan 3.000 pasukan. Perang periode pertama ini dimenangkan rakyat Aceh dengan tewasnya Khohrel pada 14 April 1872. Periode 2, 1874 sampai 1880. Rakyat Belanda dalam periode kedua ini dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Suetian berhasil menguasai istana Sultan Aceh pada 26 Januari 1874. Periode ketiga, 1881 sampai 1896. Dengan periode ini rakyat Aceh melancarkan strategi perang gerial yang di bawah pimpinan Tengku Umar. Pada periode ketiga ini muncul sejumlah tokoh perang Aceh seperti Tengku Umar, Cuk Nyan Din, Tengku Ciditiro, Cuk Metia, dan seterusnya. Periode 4, 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh. Latar belakang, Perang Aceh dipicu oleh Perjanjian Siak 1858 yang memaksa Aceh menyerahkan wilayah pentingnya kepada Belanda. Pelanggaran ini mengakhiri Perjanjian London 1824 yang mengakui kedaulatan Aceh. Dibukanya terusan Suez membuat Aceh strategis untuk perdagangan. Perjanjian London 1871 memberi Belanda dan Inggris kewenangan di Aceh. Diplomasi Aceh dengan Amerika Serikat, Italia, dan Kesultanan Utsmania dianggap curang oleh Belanda memicu serangan. Kronologis Perang Aceh. Pada 5 April 1857, Belanda menyerang Aceh di bawah Mayor Jenderal J.H.R. Kohler. Pejuang Aceh memberikan perlawanan sengit. Masjid Baitur Rahman diserang, mengakibatkan kebakaran dan pasukan Aceh terpaksa meninggalkannya. Pada 14 April 1873, Belanda berhasil menguasai masjid namun dengan kehilangan Mayor Jenderal Kohler. Pada 9 Desember 1873, pasukan Belanda kembali mendarat di pantai Aceh, dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten. Pasukan Aceh mundur akibat persenjataan Belanda yang lebih canggih. Pada 24 Januari 1874, Belanda menduduki istana. Sultan Mahmud Syah II wafat akibat kolera. Muhammad Daud Syah diangkat sebagai sultan dengan Tuanku Hashim Banta Muda sebagai pemangku sultan sampai 1884. Belanda memperluas perang ke daerah hulu dan membangun pos pertahanan. Di Aceh Barat, Tengku Umar dan Cut Nyak Dien memimpin perlawanan dengan strategi konsentrasi sel-sel. Dr. Snook Hargrove mengusulkan cara untuk menaklukkan Aceh, termasuk memecah belah persatuan masyarakat Aceh. Pada 1898, Kolonel J.B. Van Houts diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh. Mereka melancarkan serangan besar-besaran. Rencana Tengku Umar terungkap pada 1899. Terjadi serangan balik yang sengit. Tengku Umar gugur, namun Cut Nyak Dien dan pasukan terus berjuang. Pada 1903, Muhammad Daud Syah menyerah. Panglima Polem ditangkap bersama keluarganya. Perang Aceh berakhir pada 1912. Belanda resmi menguasai Aceh, menandai akhir dari perjuangan yang membara. Akhir Perang Aceh berakhir secara resmi pada tahun 1912, ketika Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya. Ini terjadi setelah bertahun-tahun konflik yang memakan banyak korban dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Aceh. Dampak Perang Aceh dengan durasi berabad-abad meninggalkan dampak yang mendalam. Selain menyebabkan penderitaan besar dan banyak korban jiwa, konflik ini juga mengakibatkan kerusakan ekonomi yang signifikan dan perubahan sosial budaya di masyarakat Aceh. Selain itu, penaklukan Aceh oleh Belanda juga mengubah lanskap politik dan pemerintahan, dengan Aceh menjadi bagian dari koloni Hindia Belanda. Meskipun penuh dengan penderitaan,
Perlawanan sengit ini memperkuat identitas Islam di Aceh dan memberikan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di masa mendatang, membedakan Aceh dalam sejarah Indonesia. Teku Umar seorang pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang regilianya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Cuk Nyak Dien adalah seorang pahlawan Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi sementara suaminya Ibrahim Lamga bertempur melawan Belanda. Tejoet Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Ia dimakamkan di Alwe Kuring, Aceh. Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107 atau 1964 pada tahun 1964. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Kami harap video yang kami buat bisa bermanfaat bagi yang menonton. Oke semuanya, kami akan tutup materi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.